Wita Tungtian. Saya akan cerita tentang sejarah dunia. Kalau kita baca buku sejarah dunia, maka kita merasa beruntung bahwa pada abad 5 sebelum Masehi, Tuhan menurunkan Nabi Konghucu sebagai Nabi di Tiongkok. Ajaran Nabi Konghucu itu boleh dikatakan sebagai penyelamat bangsa-bangsa Asia Timur sampai sekarang. Kalau kita baca sejarah di Eropa pada abad 5 atau 6 sebelum Masehi, di sana di Yunani sudah ada berkembang filsafat. Filsafat Yunani itu sangat berpengaruh dan orang diajarkan untuk berpikir rasional. Dan ajaran-ajaran filsafat Yunani itu sampai sekarang masih dipakai orang, yaitu semua ilmu pengetahuan itu boleh dikatakan berasal dari Yunani. Ilmu tata negara, ilmu ekonomi, politik, sejarah, biologi, ilmu kedokteran, dan sebagainya itu umumnya berasal dari para filosof di Yunani pada zaman itu. Namun sekarang negeri Yunani itu menjadi negeri yang lemah, kecil, ekonomi krisis, banyak utang, dan sebagainya. Dan tidak ada bekas-bekas kejayaan bangsa Yunani kecuali peninggalan, yaitu patung-patung atau monumen-monumen kuno, bangunan-bangunan kuno. Nah, ajaran filsafat Yunani itu kemudian berkembang di Eropa, yaitu Eropa Barat dan Eropa Timur, ya. Jadi itu di seluruh Eropa, dan kemudian pada abad pertengahan berubah menjadi kekuasaan Romawi, ya, Romawi yang dikuasai oleh gereja. Ya, saya akan membandingkan di negara-negara yang mempunyai agama seperti orang bangsa Arab yang mempunyai agama Islam, bangsa Yahudi yang membuat agama Kristen, dan di India ada agama Hindu. Kemudian di Tiongkok ada agama Konghucu. Nah, negara-negara yang punya agama itu sampai sekarang masih utuh. Bangsanya masih menjadi satu bangsa besar. Seperti bangsa-bangsa Arab mempunyai budaya yang kuat dan pengaruhnya besar sampai sekarang. Orang bangsa India itu masih utuh sebagai satu bangsa yang besar, penduduknya nomor 2 sedunia, dan negaranya masih utuh sebagai negara India yang kuat, yang relatif ekonominya maju. Kemudian di Tiongkok masih ada negara yang besar yang secara ekonomi juga kuat, ya, tidak berantakan bangsanya. Kemudian negara Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia masih menjadi negara yang kuat, yang utuh meskipun mengalami penjajahan yang lama, ya. Ini membuktikan bahwa suatu bangsa yang punya agama itu memberi satu kekuatan yang luar biasa yang bisa menyatukan bangsa dan menjaga budaya. Nabi Konghucu mengajarkan bahwa Shuji Tiao Pui Jisu, mengajarkan agama jangan melupakan atau merubah tradisi budaya.
Ini penting. Tadi menurut Nabi Kongcu, agama itu membina atau meluruskan budaya, sedang budaya itu juga bisa melindungi atau melaksanakan ajaran agama. Di situ agama dan budaya itu bisa bekerja sama sehingga menyelamatkan bangsa yang besar itu sampai ribuan tahun. Di Tiongkok pada zaman Nabi Kongcu itu pecah menjadi negara yang jumlahnya mungkin ratusan, negara kecil-kecil, yaitu pada zaman Junjul ya kok. Kemudian setelah Nabi Kongcu wafat berubah menjadi zaman Canko, yaitu zaman yang selalu perang meneruskan peperangan dari zaman sebelumnya, dan akhirnya menjadi tinggal 7 negara. Setelah tinggal 7 negara bisa disatukan kembali menjadi satu negara, yaitu pada zaman dinasti Han. Dan sejak itu di Tiongkok tetap menjadi satu meskipun ada konflik bermacam-macam, tapi tetap menjadi satu negara, satu bangsa. Demikian pula Jepang dan Korea Selatan atau negara Vietnam, meskipun dijajah tetap bisa bertahan sampai sekarang. Nah, ini semua adalah karena orang mempunyai keyakinan iman, punya keyakinan agama. Nah, beda dengan Yunani. Yunani itu zaman itu mengembangkan filsafat, tapi filsafatnya itu sekuler, filsafat yang tidak agamis, filsafat yang tidak mendasarkan pada keyakinan iman. Mereka menganggap kebebasan berpikir sebagai satu kekuatan, ya, tapi lupa bahwa manusia selain punya pikiran juga punya keyakinan. Nah, keyakinan ini yang memperkuat batin manusia sehingga manusia bisa merasakan persatuan, bisa berukun, ya, itu karena adanya keimanan atau keyakinan kepada Tuhan, itu keyakinan rohani. Nah, disitulah bedanya. Oleh karena itu kita umat Konghucu wajib bersyukur bahwa kita belajar ajaran Konghucu, itu manfaatnya sangat besar. Maka pelajarilah agama Konghucu dengan sebaik-baiknya. Kita boleh belajar bermacam-macam ilmu, boleh belajar bermacam-macam pengetahuan, tapi jangan lupa kita punya basis yang kuat, yaitu ajaran agama Konghucu. Dan sekali lagi saya tekankan pada ajaran agama. Meskipun Konghucu itu juga dipelajari orang sebagai filsafat, tetapi ingat, filsafat yang tidak didasari keyakinan agama, maka itu hasilnya akan sama dengan orang-orang Yunani. Jadi orang Konghucu sering dianggap sebagai orang yang hanya sembahyang, taunya sembahyang, bikin sesaji, tapi tidak mau belajar, tidak mau baca dan sebagainya. Itu hal yang bisa diakui, memang demikian, tapi itu lebih penting daripada orang yang banyak membaca, berpikir secara filsafat, tapi tidak melakukan hal-hal ritual yang diwajibkan oleh agama. Ritual itu sangat penting dilakukan oleh umat agama Konghucu, dan ternyata tidak hanya umat Konghucu saja, tapi banyak orang-orang Tionghoa yang sudah beragama lain tetap menjalankan upacara-upacara itu, masih punya keyakinan. Contohnya ada sembahyang rebutan, yaitu bulan 7 penanggalan Kong Juli, ya, biasanya dilakukan pada tanggal 29 atau pertengahan
bulan 7, 29 bulan 7 atau pertengahan bulan 7. Di situ sembahyang kepada arwah. Banyak arwah yang dianggap dia belum mendapatkan tempat yang layak setelah bertahun-tahun meninggal dunia. Nah, arwah-arwah ini kemudian perlu disembayangi, didoakan agar mereka bisa kembali kepada alam yang seharusnya mereka tempati. Ada orang berkata bahwa bulan 7 itu para roh itu bergentayangan untuk mencari makan dan sebagainya dan mengganggu manusia. Ya, itu keyakinan-keyakinan itu berkembang dalam masyarakat. Kita tidak perlu menyalahkan mereka atau menganggap mereka itu salah. Itu masing-masing orang punya tafsiran, tapi yang penting bagi kita bahwa melakukan sembahyang rebutan yaitu pada bulan 7 atau sembahyang Kingguping itu adalah niat kita untuk menolong para arwah ya, agar mereka mendapat tempat yang benar dan bisa hidup sebagai menjalankan kewajibannya sebagai arwah secara sebaik-baiknya, apa yang sesuai yang diajar dikehendaki oleh Tuhan. Jadi dalam Konghucu disebut kembali kepada Tuhan ya, kue izin. Arwah-arwah itu harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada sentien, yaitu dunia yang lain, dunia yang berbeda dengan dunia yang fana ini. Dan itu menjadi keyakinan orang-orang Konghucu dan orang-orang Tionghoa pada umumnya. Oleh karena itu mereka setiap bulan 7 melakukan sembahyang. Nah, sembahyang ini tidak bisa disebut tahayul karena itu ada keyakinan. Tahayul dan tidak itu adalah pendapat orang. Bagi orang yang tidak percaya itu tahayul, bagi orang yang percaya itu adalah kewajiban. Orang yang tidak tahayul belum tentu benar, karena contoh yaitu Yunani tadi, bangsa Yunani yang menolak hal yang sifatnya spiritual, akhirnya ya menjadi bangsa yang justru terbalik ya, seharusnya cerdas, itu kaya tapi tidak, kekuatan manusia bukan pada kecerdasan, ternyata kekuatan manusia itu pada batinnya, pada keimanannya, pada kepatuhannya kepada Tuhan ya. Manusia punya naluri batin yang harus dipelihara, dikembangkan. Naluri batin memang sering tidak dipahami oleh pikiran manusia. Naluri batin itu contohnya adalah sifat sosial, rasa tidak tega kepada orang lain, siap menolong orang lain yang sedang pendeta atau susah. Itu naluri batin yang tidak bisa dibantah. Setiap orang pasti tahu, pasti punya, dan tinggal bagaimana orang itu mau menjalankan. Kalau orang dipengaruhi sekali oleh rasional, maka dia hidupnya selalu pakai perhitungan untung rugi, dan pemikiran untung rugi inilah yang membuat orang tertutup batin atau naluri batinnya, karena dia selalu mempertimbangkan kepentingan egonya, sehingga kepentingan naluri batinnya tertutup. Itulah yang perlu kita pahami. Dengan ajaran belajar agama Konghucu, naluri batin kita akan berkembang dan kita akan menjadi manusia yang beradab, manusia yang berbudaya, dan manusia yang rukun kepada sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun pandangannya. Jadi kita tetap
punya rasa cinta kasih, punya rasa keadilan untuk membela yang benar, menegakkan hal yang susila, ya, dan menghormati kecerdasan. Itulah kita menghargai keimanan orang meskipun beda-beda keyakinan, tapi semuanya itu harus dijaga kerukunannya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Santai.